Warga Tebet, Jakarta Selatan bersihkan puing sisa kebakaran yang hanguskan 11 rumah. Ribuan personel TNI Angkatan Darat di Secapa dan Pusdikpom Bandung positif COVID-19. Macet hingga 5 km terjadi di kawasan wisata Puncak. Selamat siang pemirsa, Hanya Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda di akhir pekan minggu ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan dialog terkait penularan COVID-19 melalui udara. Bagaimana warga harus mewaspadai penyebarannya? Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah Hanya Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari membubarkan tawuran warga 2 kelurahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. 8 pelaku tawuran beserta barang bukti anak panah, senjata tajam dan petasan diamankan polisi. Tim gabungan Polsek Tamalate dan tim penikam Polrestabes Makassar terpaksa lepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga. Tawuran terjadi Sabtu dini hari antara warga Kelurahan Leping dan Jongaya, Tamalate, Kota Makassar. Polisi langsung mengamankan sejumlah pelaku tawuran beserta barang bukti seperti anak panah, petasan, senjata tajam hingga senjata tumpul. Orang tuanya suruh sama begini. Tak hanya pelaku di lokasi, polisi pun memburu dalang dan provokator penyulut tawuran warga. Dari pemeriksaan awal, penyebab tawuran antar warga ini adalah dendam lama yang tak kunjung usai. Akibat peristiwa ini, 1 personel polisi alami luka-luka. Diperkirakan sudah 8 orang diamankan, ya, sementara masih didalami apa peranannya, terus kenapa sampai ada di situ, dan juga ada masyarakat yang dari luar yang bukan penduduk warga di sini. Para pelaku tawuran, provokator, dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Tamalate untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Jalan Manyar Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, warga mulai membersihkan sisa kebakaran. Korban kebakaran kini berharap bantuan dari pemerintah. Warga korban kebakaran membersihkan puing-puing sisa kebakaran dibantu petugas PPSU. Selain ke masjid terdekat, sebagian warga memilih mengungsi ke rumah tetangga atau sanak saudara. 25 kepala keluarga kini berharap bantuan seperti sembako, pakaian, hingga uang tunai untuk keperluan sehari-hari mereka. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Sebelumnya belasan rumah di Jalan Manyar Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar Sabtu dini hari. Meski hujan deras, namun api semakin berkobar karena sebuah toko agen gas LPG ikut terbakar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari belakang toko agen gas LPG. Api padam setelah 16 unit pemadam kebakaran diterjunkan. Usai mencari selama 7 jam, balita berusia 3 tahun yang hanyut akibat mobil yang ditumpanginya tenggelam di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Tim gabungan dari BPBD, Tagana, serta Basarnas menyisir sejauh 1,5 km dari lokasi mobil tenggelam. Petugas gabungan Basarnas, BPBD, dan Tagana Kota Bekasi akhirnya menemukan jenazah NF, balita yang menjadi korban terperosoknya minibus di Sungai Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Jasad NF ditemukan sejauh 1,5 km dari lokasi jatuhnya minibus. Korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk divisum. Alhamdulillah pukul 13.45 korban ditemukan di PDAM, yaitu di Silang Airta di dekat jembatan Mamiri. Itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 km.
Selain NF, wanita bernama Samsia juga ditemukan tewas usai hanyut di Sungai Kalimalang. Sementara itu, pengemudi mobil bernama Sutaryo dan anaknya MK yang berusia 10 tahun selamat. Peristiwa terperosoknya minibus ini terjadi pada Jumat dini hari. Diduga pengemudi mengantuk saat berkendara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar. Polisi gencarkan perang terhadap pelaku peretas dan juga pembobol data serta jaminan keamanan informasi pribadi warga. Tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar FPH digelandang petugas di Bareskrim Polri Jumat sore. Tersangka merupakan karyawan outsourcing Telkomsel ini ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pembobolan data Denny Siregar dilakukan tersangka FPH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891, kemudian diketik ulang dan beredar di media sosial. Atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini, ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli, diketik kembali oleh pemilik Twitter akun ini dan disebarkan. Atas kejadian ini, PT Telkomsel meminta maaf kepada Denny Siregar dan akan meningkatkan pengamanan terhadap data pelanggan. Terkait dengan kasus melalui media ini, kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini, dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Jadi itu yang kita berusaha terus. Ini pelajaran bagi kami. Untuk kedepannya kita akan perbaiki terus. Tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemilik akun Twitter Opposite 6891 yang menyebarkan data Denny Siregar masih diburu polisi. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Berusaha kabur dari razia, pengemudi taksi online nyaris menabrak petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.